Maka kita perlu memerhatikan dua tinjauan berikut ini. Tinjauan pertama, makna usul fikih sebelum menjadi disiplin ilmu tertentu yaitu usul fiqh. Tinjauan kedua, yaitu setelah menjadi dua kata ini menjadi disiplin ilmu yang tersendiri, yaitu ilmu usul fikih. Berdasarkan tinjauan pertama, yaitu usul fikih sebelum menjadi disiplin ilmu, maka kata usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu kata usul dan kata fikih. Ia merupakan kata yang tersusun dari dua bagian jenis susunan. Ini disebut dengan murakkab idhofi. Di mana kata usul diidhofahkan kepada kata fiqh sehingga tersusun menjadi satu kata yaitu usul fiqh. Mengingat susunan ini tidak mungkin dipahami kecuali setelah mengetahui arti masing-masing kosakata tersebut. Oleh karena itu, perlu kita menelaah kembali makna kata asal, ya, dan makna kata fikih. Yang keduanya merupakan elemen dari susunan idhofah ini. Oke, makna yang pertama kata kata usul al-usul. Kata usul merupakan bentuk single dari kata usul. Kata asal merupakan bentuk mufradnya dari usul. Maka secara etimologi kata asal memiliki beberapa makna. Di antaranya satu, yang dibutuhkan ya, atau dalam bahasa Arabnya al-muhtaj ilaihi. Yang kedua, makna al-asal adalah tempat munculnya sesuatu. Man syaa asy-syai'. Yang ketiga, sesuatu yang darinya keluar sesuatu lain, yakni ma minhu asy-syai'. Yang keempat, sesuatu yang darinya bercabang sesuatu lainnya. Ma yatafarra' anhu ghairuhu. Yang kelima, sesuatu yang dibangun atasnya sesuatu lainnya. Ma yubna alaihi ghairuhu. Makna terakhir ini yang paling mudah dipahami dan merupakan makna yang paling masyhur. Yaitu apa? Ma yubna alaihi ghairuhu. Yaitu sesuatu yang dibangun atasnya sesuatu lainnya. Maka ungkapan kami, sesuatu yang dibangun atasnya sesuatu lainnya, mencakup tiga macam bangunan. Yaitu bangunan hissi, yaitu bangunan indera, seperti dinding dan fondasi. Yang kedua, bangunan akli, yaitu bangunan akal, seperti bangunan hukum atas dalil. Dan bangunan urfi, yaitu budaya, seperti bangunan majas atau hakikat. Pondasi merupakan asal muasal dari dinding hakikat. Ya, Afan. Fondasi merupakan asal muasal dari dinding. Hakikat merupakan asal daripada majas. Sedangkan dalil merupakan asal daripada hukum. Masing-masing dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Sedangkan kata asal secara istilah memiliki beberapa makna, di antaranya sebagai berikut. Makna pertama, makna al-asal. Asal berarti dalil. Dikatakan asal dari persoalan ini adalah Al-Quran dan Sunnah, maksudnya dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari sini dipahami bahwa usulul fiqh
berarti dalil fikih. Makna kedua, asal berarti rojih yang terkuat. Seperti ungkapan kita asal dari sesuatu ungkapan adalah arti hakikatnya. Yakni yang paling rojih atau terkuat adalah hakikat bukan majaz. Makna yang ketiga, asal berarti kaidah atau ketentuan yang berlaku. Seperti ungkapan kita, kebolehan makan bangkai karena terpaksa adalah penyimpangan dari asal, yakni menyimpang dari ketentuan atau aturan umum, sebab ketentuan umumnya adalah haramnya bangkai, sehingga dibolehkannya bangkai karena terpaksa, berarti menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. Makna yang keempat, asal berarti bentuk yang menjadi objek atau kias. Seperti seperti ungkapan khamr adalah asal bagi anggur. yakni objek yang dikiaskannya anggur. Ya. Kalau kita lihat khamr hukumnya haram. Demikian pula dengan anggur hukumnya haram. Dikiaskan dengan khamr. Sebab keduanya memiliki ilat yang sama. Yaitu memabukkan. Anggur bukan buah ya. Ini maksudnya anggur minuman ya ini ya. Khamr adalah asal. Sedangkan anggur, wine maksudnya adalah far'u. Cabang-cabang daripada khamr. Jadi yang makna yang keempat adalah asal berarti bentuk yang menjadi objek kias. Karena kalau orang bilang Homer di Arab itu kan beda dengan di tempat kita. Banyak asalnya. Ada yang dari legen, ada yang dari ya, banyak benda. Kemudian makna yang kelima, asal berarti mustasob. Memberlakukan hukum yang ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Yakni seperti ungkapan asal bertentangan dengan torik, ya, suatu yang kemudian seperti orang yakin masih dalam keadaan suci, kemudian menyangka dirinya berhadas. Orang tersebut memiliki dua hal, yaitu keadaan sebelumnya, yaitu suci, dan keadaan yang datang tiba-tiba, yaitu hadas yang masih diragukan. Maka diambillah yang asal, yaitu keadaan sebelumnya, yaitu dia suci. Jadi mustasab di sini adalah kalau kita memahaminya mengambil hukum asal. Ya. Contoh yang jelas tadi itu kita sudah habis sholat duhur. Habis sholat duhur artinya kita posisinya dalam kondisi suci. Datanglah waktu asar. Kemudian kita tidak yakin sudah kentut belum, ya kan? Maka diambil hukum asalnya kalau kita masih suci. Kecuali nih kalau seandainya antum sudah habis sholat duhur masuk ke kamar mandi, BAB atau buang air kecil, oke? Kemudian yang ke toilet ini sudah akid pasti. Ketika kamu keluar datang masuk waktu asar, kemudian bingung, aku sudah berwudu belum ya? Nah, maka yang diambil hukumnya adalah hukum asalnya. Mustasab namanya, yaitu kita batal posisinya. Karena kita tadi sudah habis buang air besar dan nggak buang air kecil. Sehingga diambillah hukum yang awal. Demikianlah makna yang pertama dinilai paling rajih, sebab makna tersebut sesuai dengan makna etimologi. Jadi makna pertama, asal adalah dalil. Al-aslu maknaha ad-dalil. Itu yang paling rajih, yang paling kuat. Ya. Kemudian kita beralih kepada makna fikih. Makna fikih, ya, secara etimologi dan metode yang ditempuh ulama di dalamnya. Kata
fa, qaf, dan ha. Ya. Dan dalam bahasa Arab, terkadang hadis dengan fathah, ya, para fuqaha, terkadang dengan doma, fakuha, dan terkadang dengan kasroh, fakiha. Masing-masing memiliki arti yang berbeda. Fakoha berarti fikih sudah menjadi kepiawaiannya, yaitu menjadi ahli fikih. Sedangkan fakuha berarti telah memahami, ya, lebih dahulu dibanding orang lain. Sedangkan fakiha berarti telah mengetahui. Para ulama berbeda dalam mendefinisikan kata ini secara etimologi. Imam Al-Ghazali dan Al-Amidi berpendapat bahwa fikih secara etimologi berarti pemahaman secara mutlak, baik yang dipahami rumit atau tidak, maupun tujuan ucapan pembicaraan atau yang lainnya. Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi dan yang sependapat dengannya mengatakan bahwa fikih adalah pemahaman terhadap hal-hal rumit saja. Oleh karena itu, ya, ungkapan beliau, saya paham bahwa langit di atas kita dan bumi di bawah kita. Tidak termasuk fikih. Karena itu sudah jelas. Jadi kata Abu Ishaq Ash-Shirazi, bahwasanya fikih adalah mengenai hal-hal yang rumit saja. Kalau ada perkataan langit di atas kita, bumi di bawah kita, itu nggak masuk fikih. Karena apa? Karena zahir jelas. Orang faham langit di atas kita, bumi di bawah kita. Nggak mungkin bumi di atas, langit di bawah. Demikian inilah beberapa makna etimologi dari kata fikih. Ya. Anda boleh mengartikan kata tersebut dengan makna apapun dari ketiga pendapat di atas, sebab sama sekali tidak ada pengkhususan. Kedua, ada yang pertamanya mana ya? Nah, yang kedua, makna fikih secara terminologi. Definisi pertama, yaitu definisi Al-Baydawi bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ini kata Imam Al-Baydawi. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Definisi yang kedua, definisi ini dinisbahkan kepada Asy-Syirazi dan Imam Al-Haramain. Menurut mereka, fikih adalah pengetahuan hukum-hukum syara melalui ijtihad. Ulama yang mendefinisikan fikih seperti ini memandang bahwa hukum-hukum syara dibagi menjadi dua, yaitu satu, hukum yang diambil melalui ijtihad, seperti masalah-masalah khilafiyah yang merupakan ladang ijtihad bagi para ulama. Yang kedua, hukum syara yang sudah pasti atau qat'i, seperti ungkapan kita, salat 5 waktu hukumnya wajib, zina itu haram, haji bagi yang mampu itu fardu. Hukum-hukum ini dan semisalnya termasuk hukum-hukum yang sudah pasti, ini adalah, ya, hukum syara
qat'i. Oleh karenanya, pengusung definisi ini berpendapat perlunya membatasi hukum-hukum syara ini dengan yang diambil secara ijtihad. Fakih menurut istilah mereka adalah orang yang pandai masalah-masalah yang butuh pemikiran dan ijtihad di mana yang bisa mengetahui sumbernya hanya ulama, sedangkan orang awam cukup bertaklid saja. Definisi yang ketiga, yaitu definisi Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Beliau berpendapat bahwa fiqh adalah dugaan, dhon, tentang hukum-hukum syara melalui ijtihad. Pemilik definisi ini ini menggunakan kata dugaan, dhon, ya, bukan ilmu atau pengetahuan, sebagaimana definisi sebelumnya. Sebab hukum-hukum yang diambil melalui ijtihad merupakan hasil dugaan tertentu atau terkuat yang diyakini oleh mujtahid tersebut. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan fikih harus mengatakan kata dhon, bukan mengatakan ilm ataupun pengetahuan. Definisi yang keempat, sebagian ulama mendefinisikan fikih dengan mengetahui sejumlah besar hukum-hukum syara. Pemilik definisi ini memakai ungkapan sejumlah besar hukum, mengingat sangat mustahil ada seseorang yang mengetahui semua hukum-hukum syara. Orang yang memperhatikan keempat definisi di atas tentu mendapati adanya sanggahan-sanggahan. Akan tetapi, definisi yang kita ambil, yang bisa kita ambil adalah definisi yang pertama, yaitu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Oleh karenanya, kita mencoba menguraikan penjelasan dan analisa terhadap definisi tersebut. Penjelasan definisi al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyatil muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi, Dr. Abdul Hayy Abdul Al ini mengambil definisi usul fikih yang pertama tadi, yaitu apa? Yaitu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dalam bahasa Arabnya, definisi fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyatil muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah.
Astagfirullah. Baik. Eh, Apa Ustaz nggak ada suaranya? ya, sebentar. Sebentar ya, Anda matikan dulu mic-nya.
Tapi akhwat, mungkin ini dulu. Saya akan pelajari kitabnya yang ini, Afan. Nah, Ustadz, siap. Nah, kita lanjutkan minggu depan. Nanti ada akidah ya? Jam berapa akidahnya? 10.30 Ustaz. 10.30 10.30 ya. Ustadz. Baik. Tapi mungkin itu saja ya, akhwat. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Aduh, anta. la ilaha illa Subhanakallahumma anta bihamdika astaghfiruka wa asyhadu an atubu la ilaha ilaik. illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah Assalamualaikum khairan Ustaz. warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan ya Ustaz. Wa Waalaikumsalam Baik. iyyakum warahmatullahi wa wabarakatuh. iyyakum.